kalian juga nanti akan praktikumkan gitu. Jadi saya nggak tahu di pertemuan keberapa di praktikumnya, tapi penjelasan Bapak hari ini kurang lebih hampir sama dengan penjelasan pada saat di praktikum nanti, gitu ya. Jadi sebelumnya saya bahas dulu terkait dengan diare itu seperti apa sih, gitu ya. Jadi diare itu merupakan keadaan buang air besar dengan konsistensi dan konsistensi cair lebih dari 5 kali sehari yang dapat merupakan gejala dari penyakit tertentu atau gangguan lain. Jadi dikatakan diare itu kalau misalnya lebih dari 2 sampai 3 kali dalam sehari atau bahkan sampai 5 kali. Jadi belum bisa kita katakan diare kalau frekuensinya itu baru sekali, terus misalnya konsistensinya feses itu belum konsistensinya cair itu belum bisa kita katakan bahwa dia itu diare. Kalau misalnya lebih dari 2 sampai 3 kali atau bahkan lebih gitu ya, itu baru kita katakan bahwa dia itu diare. Nah, diare itu diare non spesifik tidak disebabkan oleh penyakit yang berbahaya dan biasanya akan sembuh sendirinya dalam 2 sampai 3 hari. Biasanya kalau diare yang tidak disebabkan oleh infeksi bakteri atau misalnya karena makan makanan yang kurang bersih, biasanya itu non spesifik yang kita tidak tahu penyebabnya dari mana gitu ya. Atau bisa jadi dari makanan, bisa jadi dari minuman yang kurang bersih dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan suatu diare. Tapi kalau misalnya sudah berhari-hari nggak sembuh gitu ya, nah itu biasanya disebabkan oleh infeksi, sehingga biasanya kita butuh antibiotik seperti itu. Kemudian dengan memperhatikan asupan cairan untuk menghindari dehidrasi. Nah, perlu saya sampaikan bahwa first line terapi untuk diare itu kalau menurut guideline itu terapinya adalah dehidrasi. Jadi karena gini, kenapa saya harus dehidrasi? Karena logikanya adalah ketika kita buang air besar atau dalam kondisi diare gitu ya. Nah, konsistensinya kan cair tuh, lebih banyak cairan yang keluar sehingga seseorang itu butuh asupan cairan dari luar. Contohnya biasanya bisa melalui infus. Kalau misalnya sudah kayak lemas banget gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah kita infus aja sebagai opsi satu-satunya gitu ya. Kalau misalnya masih bisa untuk beraktivitas, ya usahakan banyak minum air putih. Wait, kok ini nggak bisa turun ya? Coba scroll. Oke. Gue ya, ini kok nggak bisa? Ini saya baru menggunakan Google Meet. Nah, by the way, sekarang dia nggak bisa turun lagi nih teman-teman. Mega coba di scroll ke bawah deh, bisa nggak? Coba dulu. Oh bisa ya? Oke deh. Sip, kayaknya. Oke. Naik lagi ya. Maaf, Mega. Naik lagi boleh? Oke, sip. Saya lanjutkan kembali ya. Mohon maaf teman-teman. Ini saya agak gaptek kalau menggunakan ini ya, Google Meet. Oke, saya lanjutkan kembali. Tadi sampai di sini ya. Pada diare, saya lanjutin kembali ya teman-teman. Pada diare terdapat gangguan resorpsi, sedangkan sekresi getah lambung, usus, dan motilitas usus itu meningkat. Jadi kayak gini, saya jelasin dulu fisiologi normalnya seperti apa gitu ya. Jadi dalam kondisi normal, dinding usus kita itu, misalnya dalam hal ini khususnya sel epitel mukosa usus, itu menjalankan dua fungsi secara bersamaan dan seimbang. Yang pertama ada yang namanya resorpsi dan ada sekresi gitu ya. Resorpsi itu apa? Resorpsi itu menyerap kembali air dan elektrolit dari rongga usus ke dalam tubuh. Saya ulangi, resorpsi itu merupakan proses penyerapan kembali air dan elektrolit dari rongga usus ke dalam tubuh. Sedangkan kalau sekresi itu mengeluarkan, sama dengan ekskresi, tapi kalau ekskresi itu dibuang keluar kan, sama. Kalau sekresi juga pengeluaran, tapi pengeluaran seperti apa yang sekresi ini? Pengeluaran cairan dan elektrolit ke lumen usus atau dalam hal ini rongga usus. Jadi sekresi yang dimaksud sini mengeluarkan cairan dan elektrolit, tapi dia nggak dibuang keluar, tapi ke dalam lumen usus sebelum nantinya dia di defekasi, namanya proses defekasi atau proses pengeluaran tinja gitu ya. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit agar pencernaan dan penyerapan nutrisi itu berjalan dengan baik. Nah, sedangkan pada kondisi patologis dalam hal ini diare, misalnya bisa jadi infeksi usus,
bisa jadi iritasi atau keracunan makanan sekalipun, itu apa yang terjadi di dalam usus kita gitu ya. Ada yang namanya terjadi gangguan resorpsi. Jadi kalau tadi secara normalnya usus itu mampu untuk menyerap air gitu ya, ini tidak mampu untuk menyerap air secara efisien. Atau terjadi yang namanya hipersekresi. Tubuh justru mengeluarkan cairan berlebih ke dalam lumen usus. Apa akibatnya? Makanya ketika kondisi ini terjadi, maka akan menyebabkan penumpukan cairan di rongga usus. Karena kan tadi sekresi pengeluaran cairan dan elektrolit ke lumen usus. Jadi kalau misalnya terjadi kondisi patologis dalam hal ini adalah diare, maka nanti cairan itu menumpuk tuh di rongga usus sehingga usus menjadi encer dan maksudnya isi dari ususnya ya. Jadi isi dari ususnya itu menjadi encer dan volumenya meningkat. Akibatnya timbullah suatu diare tadi gitu. Jadi penyebab dari diare itu sendiri adalah berbagai macam, bisa jadi infeksi bakteri, virus ataupun parasit, atau misalnya toksin bakteri, misalnya bisa jadi kolera, kayak punten apa sih lagi namanya, pup yang berdarah gitu, atau misalnya E. coli enterotoksi gitu ya. Jadi ada banyak lagi, atau misalnya dari makanan ataupun intoleransi terhadap laktosa, itu bisa jadi gitu ya. Atau misalnya ada beberapa obat-obatan yang memicu terjadinya diare. Nah, sehingga timbullah suatu diare bagi seseorang. Nah, pada mencit apakah sama? Sama aja pada prinsipnya gitu ya. Terjadi yang namanya gangguan dari proses resorpsi dan sekresi gitu. Nanti saya bahas apa sih yang bisa kita gunakan untuk membuat animal modelnya supaya terjadi diare gitu. Nah, saya lanjut di sini. Diare dapat disebabkan oleh meningkatnya peristaltik usus sehingga perlintasan kimus atau pakan yang sudah dicerna sangat dipercepat dan masih mengandung banyak air pada saat meninggalkan tubuh sebagai feses gitu. Jadi ketika misalnya dalam penumpukan cairan tadi akan meningkatkan peristaltik. Peristaltik usus, peristaltik itu gerakan untuk mendorong apa sih lagi namanya, makanan untuk cepat keluar gitu. Jadi karena penumpukan cairan yang tadi berlebihan di lumen usus. Nah, pada keadaan normal, proses resorpsi dan sekresi air dan elektrolit berlangsung pada waktu yang sama di sel epitel mukosa. Nah, lanjut ke pengujiannya seperti apa, boleh di agak ke bawah dikit, Mega. Nah, stop. Oke, saya jelasin dulu bagaimana proses atau metode pengujiannya. Jadi, prinsip ujinya seperti apa? Ada yang namanya diare non-spesifik. Hewan uji dibuat dengan menggunakan minyak jarat, atau dalam hal ini adalah oleum ricini. Oleum ricini atau dalam hal ini minyak jarat, itu berasal dari, kalau dari golongannya mah golongan alkaloid kalau saya tidak salah. Jadi, dia ini bisa menyebabkan atau digunakan sebagai penginduktor untuk membuat hewan ujinya menjadi diare gitu ya. Paling sering digunakan itu oleum ricini. Kalau yang lain boleh nggak boleh sebenarnya. Jadi kayak punten cabai rawit itu bisa digunakan, tapi dalam apa sih lagi namanya, konsentrasi yang lebih besar gitu. Jadi biasanya kita ambil dari bijinya sih, seperti itu. Bijinya kita blender, kemudian nanti biasanya kita ambil sarinya, kemudian nanti kita berikan secara oral sehingga terjadi yang namanya diare pada si tikusnya atau mencitnya. Nah, saya lanjutin di sini. Jadi yang biasanya digunakan oleh peneliti itu biasanya menggunakan oleum ricini atau minyak jarak ini. Kandungan utamanya adalah asam risinoleat. Asam risinoleat inilah yang kalau kita bilang zat aktifnya ya, zat aktif dari minyak jarak yang menyebabkan diare pada hewan uji. Jadi asam risinoleat namanya, yang menghasilkan perubahan dalam absorpsi air dan elektrolit sehingga menghasilkan respon hipersekresi. Jadi kelebihan pengeluaran cairan dan elektrolit di apa sih lagi namanya, di hewan ujinya. Biasanya kalau teman-teman itu berhasil membuat dia diare, biasanya mencit atau tikusnya itu cenderung untuk banyak minum air putih. Itu saya udah coba, teman-teman. Itu pun apa sih lagi namanya, pada pengujian diabetes seperti yang saya lakukan, mau DM tipe 1 atau DM tipe 2. Kalau DM tipe 1 itu yang sudah rusak pankreasnya, kan kembali lagi ada 3 ciri khas atau tanda orang itu mengalami diabetes. Yang pertama apa sih, polidipsi, poliuria, polifagia. Nah, polidipsi ini adalah sering minum
Begitupun yang sering terjadi pada kondisi diare ataupun diabetes mellitus. Jadi hampir sama prinsipnya, gitu ya. Selanjutnya, apa yang diamati ketika misalnya sudah terjadi yang namanya atau sudah terbentuk hewan modelnya yang diare. Nah, ada parameter yang akan kita lihat. Yang pertama, waktu terjadinya diare. Waktu terjadinya diare ini adalah yang disebut dengan onset diare. Kapan dia mulai diare? Berarti kalau misalnya dia sudah mulai diare, ada onset berarti ada durasi. Berapa lama durasinya? Gitu ya. Sampai misalnya yang tadinya punten encer, kemudian nanti dia lama-kelamaan akan memadat. Enggak juga memadat pisan gitu ya, tapi istilahnya tuh sudah memulai untuk memadat seperti itu. Nah, itu biasanya enggak membutuhkan waktu yang lama. Kalau praktikum itu biasanya kita enggak menunggu sampai punten fesesnya sampai benar-benar memadat, enggak. Tapi kalau dalam proses penelitian atau riset itu biasanya kita menggunakan waktu yang lama, bisa sampai 24 jam gitu ya. Biasanya kita simpan kamera untuk memantau kita pantau dia pup gitu ya, atau proses defekasinya. Sampai kita lihat nanti waktu di mana nanti durasinya itu mulai dari dia diare sampai dia berhenti diare, kita lihat sudah memadat, berarti kita catat waktunya sampai kapan gitu ya. Itu kalau sudah riset seperti itu nantinya. Nah, tadi waktu terjadinya diare, kemudian jangka waktu berlangsungnya diare, berarti nanti durasi namanya. Konsistensinya seperti apa? Apakah dia nanti biasanya diberikan skor? Apakah nanti ada skornya itu biasanya 0, 1, 2, 3, dan 4 kalau saya tidak salah. Nanti ada di penjelasan di bagian bawah. Itu biasanya nanti untuk melihat konsistensi fesesnya seperti apa. Apakah dia misalnya cair, lembek cair, atau setengah padat, atau bisa sampai dengan proses padat gitu, atau proses memadat. Nanti kita bisa berikan skor untuk meyakinkan kita atau melihat. Nanti kita bandingkan dengan kelompok kontrol negatif. Jadi kelompok kontrol negatif ini yang kontrol positif. Kalau kontrol positif sakit itu biasanya dia udah sakit banget gitu. Karena dia sakit dan tidak diobati, biasanya konsistensinya tetap encer. Sedangkan yang diobati biasanya dia lebih cepat untuk memadat. Apakah betul? Nanti kita uji secara langsung, mau di praktikum ataupun dalam riset. Nah, evaluasi manfaat sediaan uji dilakukan dengan membandingkan perbedaan perubahan parameter uji pada kelompok uji dengan kelompok kontrol negatif menggunakan uji statistik yang sesuai. Jadi kelompok kontrol negatif itu biasanya kalau di sini dia mewakili hewan yang sakit yang tidak diobati, gitu ya. Jadi nanti kita bandingkan nih, kalau misalnya kelompok uji kita punya aktivitas anti diare, biasanya dia berbeda bermakna secara statistik nantinya. Nah, sekarang kita lihat metode ujinya. Yang pertama, ada alat, bahan, dan hewan ujinya. Alatnya yang pertama ada kandang hewan khusus, individual, lengkap dengan alat kertas saring. Kenapa kita menggunakan kertas saring? Karena nanti kita mau menimbang bobot fesesnya. Gitu. Jadi kita timbang bobot fesesnya, berarti kita harus timbang dulu kertas saring kosongnya, kemudian nanti kita tunggu sampai dia pup gitu ya. Nanti ada selang 15 menit, selama 4 jam itu kita nanti menggonta-ganti kertas saring gitu. Jadi kalian masukin kertas saring, biasanya sih kita masukkan ke dalam toples per ekor mencitnya, kemudian nanti kita timbang kertas saringnya. Kalau misalnya nanti kita sudah lihat, jadi kalau saya bilang ya, praktikum anti diare ini adalah praktikum yang membosankan. Kenapa? Karena kita harus menunggu tikusnya sampai pup atau buang air besar gitu ya. Jadi kan jorok sebenarnya ya, tapi wayana karena ini memang dalam suatu penelitian atau praktikum gitu ya. Kalau penelitian nanti apalagi komo bisa jadi lebih dari 4 jam gitu ya. Nanti karena kalau bisa dibilang buang-buang waktu, iya buang-buang waktu ya, karena kita harus menunggu sampai dia pup gitu. Kalau diare itu kan biasanya dia cenderung untuk pup terus. Jadi nanti selama 15 menit itu kalian angkat, timbang kertas saring, angkat lagi, masukin lagi kertas yang baru, timbang lagi, masukin lagi ke dalam toples. Jadi nanti kalau misalnya ada 20 ekor tikus atau mencit, berarti ada 20 toples. Berarti yang kalian harus sediakan toples kecil, bukan toples kue yang gede gitu ya. Kembali lagi ke sini. Kemudian kita butuh sonde oral karena nanti rutenya oral untuk mau kontrol negatif, normal, positif, pembanding kalau di sini, kemudian kontrol uji
atau kelompok uji nanti biasanya kita pakai sonda oral, kemudian timbangan untuk menghitung bobot badannya dan peralatan gelas. Kalau praktikum biasanya kita butuh gelas kimia untuk memasukkan tikusnya gitu ya. Bahannya ada kertas saring, kemudian senyawa kimia yang dapat membuat hewan uji mengalami diare, dalam hal ini adalah minyak jarak. Kemudian pembawa yang sesuai obat standar, pembawa yang sesuai, kalau pakai NaCMC berarti pakai NaCMC, kalau pakai PGA pakai PGA, kalau pakai teragakan itu gimana teman-teman gitu ya. Kalau misalnya dia larut dalam air berarti tidak usah pakai pembawa. Tapi kalau dia tidak larut dalam air pakai pembawa. Kemudian obat standarnya bisa pakai loperamid, biasanya yang paling sering digunakan gitu ya. Karena berhubungan dengan mekanisme kerjanya yang sama, menghambat peristaltik usus, kemudian memperbaiki proses sekresi dan resorpsi dari fesesnya. Kemudian dan sediaan ujinya bisa berupa ekstrak, fraksi ataupun isolat. Hewan uji yang digunakan bisa tikus ataupun mencit dewasa yang muda dan sehat. Berarti nanti kalian bisa pakai, terserah mau pakai tikus ataupun mencit, bisa pakai keduanya. Yang penting satu, dia dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Kemudian pengelompokan hewan ujinya seperti apa? Kita bahas di sini. Hewan uji dikelompokkan menjadi beberapa kelompok dengan jumlah 5-8 ekor per kelompok. Jadi kita harus melihat dulu nih, hewan kita bagi menjadi beberapa kelompok. Yang kemarin saya selalu bilang harus ada kelompok kontrol normal, harus ada kontrol negatif, harus ada kontrol positif, harus ada kelompok uji gitu ya. Biasanya kelompok uji ini 3 dosis, berarti kalau kita tambahkan totalnya itu ada kurang lebih 6 kelompok gitu ya. Hewan uji yang digunakan berjenis kelamin jantan dan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut. Yang pertama, kelompok kontrol normal atau dalam hal ini adalah mewakili hewan uji yang normal, diberi pakan standar, terserah ini diberi pakan standarnya. Kalau kalian mau yang established pakai prospet gitu ya. Memang harganya lebih mahal. Kenapa harganya mahal? Karena memang sudah jelas kandungan keproteinnya, karbohidratnya, lemaknya di sana sudah jelas banget gitu. Karena kalau kita beli yang dijual punten di tempat pakan ayam gitu ya, terkadang kita nggak tahu nih komposisinya ada apa saja di sana, apakah yang paling banyak karbonya atau paling banyak lemaknya atau paling banyak proteinnya gitu. Jadi sehingga sebenarnya tidak terstandar dengan baik kalau seperti itu. Tapi hanya kalau untuk keperluan praktikum tidak apa-apa menggunakan itu ya. Serta pembawa sediaan uji yang bersifat inert, maksudnya pembawaan sediaan uji yang bersifat inert seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, bahwa inert ini tidak memberikan atau tidak mempengaruhi hasil penelitianmu atau tidak mempengaruhi parameter ujimu nantinya. Dan ditakutkan dia juga memiliki aktivitas gitu. Makanya dia digunakan juga untuk misalnya kalau kalian pakai NaCMC berarti kelompok kontrol normalnya juga pakai NaCMC karena nanti kita mau uji dia gitu. Dan seterusnya. Dan tidak membuat diare. Yang B, kelompok kontrol negatif, hewan uji yang diare yang tidak diobati. Diberi pakan standar serta perlakuan induksi diare. Diberi pembawa sediaan uji yang bersifat inert dan membuat diare. Nah, ada perbedaan penamaan sebenarnya. Kalau di Uniga itu kontrol negatif yang tertulis di sini namanya adalah kelompok kontrol positif. Positif yang bagaimana yang dimaksud adalah positif sakit, gitu ya. Sehingga kalau di sini di Uniga ini kontrol negatif itu adalah normal, hewan normal, gitu. Jadi hanya perbedaan penamaan sebenarnya. Dulu waktu saya masih pertama masuk di sini, masuk di Uniga itu anak bimbingan saya itu saya sesuaikan sama yang tertera di standarnya seperti apa. Karena menurut kalau di menurut BPOM itu standarnya seperti ini, tapi kalau di Uniga itu berbeda teman-teman. Sehingga anak bimbingan saya itu pada saat itu dicecar, tapi saya luruskan pada saat sudah selesai dicecar pertanyaan, maksudnya sama penguji dari Farmol gitu ya. Jadi sama dosen-dosen Farmol kemarin dicecar waktu saya awal banget membimbing di sini gitu ya. Jadi walaupun sebenarnya ini hanya mungkin perbedaan persepsi saja gitu ya, atau perbedaan penamaan, tapi pada prinsipnya mah sama gitu ya. Saya bahas lagi. Jadi kelompok kontrol negatif di sini kalau di Uniga namanya kontrol positif, mewakili hewan positif sakit yang tidak diobati. Jadi diinduksi diare biar dia diare aja selama beberapa hari ke depan gitu ya. Nah, saya jelasin lagi.
Kelompok kontrol positif, hewan uji diare, diberi pakan standar, serta perlakuan induksi diare, dan diberi obat standar. Jadi kalau di Uniga itu namanya adalah kelompok kontrol pembanding, gitu ya. Kalau di sini namanya kelompok kontrol positif. Jadi tujuannya adalah untuk memvalidasi metode kita. Apakah metode kita itu sudah valid atau tidak? Dilihat dari obat standar yang kita sudah berikan. Yang notabene-nya kita tahu bahwa obat standar ini punya aktivitas sebagai anti diare gitu. Nah, obat anti diarenya bisa jadi loperamid dan lain sebagainya. Dan diberi obat standar pereda diare dengan versi dosis terapi pada manusia. Artinya adalah namanya karena kita menggunakan dosis pada manusia, misalnya loperamidnya yang per 70 kg BB, otomatis kita harus konversi dosis pada manusia tadi ke hewan ujinya. Kalau ke mencit berarti 0,0026, kalau ke tikus berarti 0,018 gitu. Itu aja. Nah, obat kimia tersebut dilarutkan dalam pembawa yang sama dengan sediaan ujinya. Kalau sediaan ujinya menggunakan NaCMC, ya berarti pakai NaCMC. Kalau misalnya sediaan ujinya larut dalam air, ya udah pakai air aja untuk melarutkan loperamidnya seperti itu. Kelompok perlakuan adalah hewan uji diare. Kelompok perlakuan ini kalau di kita sebutnya adalah kelompok uji, gitu ya. Ya bisa jadi ekstrak, fraksi ataupun isolat. Nah, kelompok perlakuan di sini diberi perlakuan diare, artinya bahwa diinduksi diare menggunakan oleum risini, kemudian diberi sediaan uji minimal 3 kelompok dosis yang mewakili dosis rendah, dosis tengah, dan juga dosis tinggi. Dalam hal ini tidak menggunakan 3 kelompok dosis, maka penentuan kelompok dosis harus berdasarkan justifikasi ilmiah. Kalau tidak menggunakan 3 kelompok dosis, misalnya saya hanya menggunakan 1, boleh nggak? Boleh, tapi asalkan ada jurnal ilmiahnya yang mengatakan boleh menggunakan 1 dosis. Kalau bisa menggunakan 1 dosis, pada artinya bahwa dia bisa menggambarkan kondisi diare yang diobati dengan obat standar dan harusnya dia berbeda bermakna. Bisa langsung menggunakan dosis yang paling tinggi ataupun dosis tengah ataupun dosis rendah, gitu ya. Next, Mega. Mega, boleh ke bawah lagi? Oke, boleh ke bawah. Terlalu ke bawah. Nah, oke. Nuhun. Bentar, ke atas dulu, Mega. Oke, sip. Bagaimana induksi hewan uji dan prosedur pemberian sediaan ujinya? Ini perlakuannya hampir sama dengan yang ada atau yang tertulis di penuntun praktikumnya, teman-teman. Yang pertama, kalau di praktikum kita tidak uji pendahuluan, tapi kita langsung pakai oleum risini untuk membuat dia diare. Karena di sini kita tidak menentukan atau kita tidak optimasi dosis ya. Jadi kalau praktikum itu kita tidak optimasi dosis untuk oleum risininya ataupun optimasi dosis untuk sediaan ujinya. Tapi sedangkan kalau riset kembali lagi karena kita tidak mau sampai membuang-buang uang untuk membeli mencitnya atau tikusnya, sehingga kita uji pendahuluan dulu nih. Uji pendahuluan harus dilakukan untuk memastikan keberhasilan dan kestabilan induksi yang dibuktikan secara statistik dan secara klinik. Kenapa harus 2? Pertama, kalau secara klinik dia misalnya, Pasman, ini dia diare nih selama beberapa jam ke depan gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian kalian misalnya tadi saya bilang bahwa setiap 15 menit nanti diamati konsistensi fesesnya, berat fesesnya, onset diarenya gitu ya. Sampai nanti misalnya setiap 4 jam selama 4 jam itu nanti semua di statistik teman-teman 15, 30, 45, 60 gitu ya. Sampai dengan misalnya nanti 6 tambah berarti 75, nanti sampai dengan 120 atau bahkan sampai dengan 240 menit itu nanti semua di statistik. Nah, kenapa harus 2? Karena untuk meyakinkan bahwa metode yang kalian gunakan dan penginduksi yang kalian gunakan itu berhasil dengan baik. Sehingga memang harus diuji 2 hal. Kalau misalnya kalian bisa nggak Pak salah satunya aja, misalnya kliniknya saja. Tapi bisa saja, tapi kalau misalnya lihat konsistensi fesesnya itu apakah lama durasinya atau tidak. Kalau misalnya cepat, berarti itu tidak menjamin keberhasilan penginduksinya, gitu ya. Tapi kalau misalnya waktunya panjang, oke, berarti itu bisa kita gunakan satunya saja atau salah satunya saja, gitu ya. Yang penting kalian yakin bahwa oh Pak,
dengan klinis tanpa statistik itu bisa jalan. Tapi kalau misalnya bisa keduanya itu bagus banget gitu ya. Bisa nggak nanti dipublish? Itu bisa banget untuk dipublish sama dosennya gitu ya. Dipublish ke jurnal, mohon maaf. Nah, selanjutnya, dilakukan randomisasi untuk pengelompokan hewan uji seperti di atas yang dilakukan pada uji pendahuluan. Randomisasi itu bisa kemarin seperti yang saya sebutkan di awal, bisa sebelum atau setelah. Sebelum diinduksi, kalian misalnya langsung diambil berdasarkan bobot badannya, kalian timbang, oh ini bobot badannya mendekati Pasman, boleh saya masukin ke dalam satu kelompok yang sama, boleh banget. Atau misalnya nanti setelah kalian induksi, baru nanti dibagi kelompoknya itu bisa gitu ya. Jadi tergantung teman-teman nanti mau mengelompokkan seperti apa. Selanjutnya, hewan uji dipuasakan dari makan selama 1 malam sebelum diberikan perlakuan, biasanya 12 sampai dengan 16 jam itu dipuasakan dulu. Kenapa? Karena satu, jadi takutnya ada pengaruh dari makanan yang akan mempengaruhi hasil penelitian kita, gitu ya. Selanjutnya, pada pagi harinya, hewan uji diberikan per oral sediaan uji yang akan dilihat aktivitas anti diarenya. Jadi kita beri pada saat pagi-pagi, misalnya mau jam 7 atau jam 8, teman-teman harus, gini juga nih, kalau kalian nanti penelitian, kalian lihat juga waktu ya. Jadi, apalagi namanya, kalian lalu bisa men-spare waktu. Jadi karena gini, kalau kalian mulainya jam 1, terus misalnya nanti kalian selama anggaplah 6 jam, berarti kan kalian beresnya maghrib tuh, kalian pasti akan pulang malam gitu ya. Jadi pada saat penelitian kalian harus lihat estimasi waktu dengan baik. Kalau misalnya kalian mulai lebih pagi, itu alangkah lebih baik. Berarti siang hari teman-teman sudah bisa selesai. Tapi dalam kondisi tertentu, misalnya kayak kemarin anak bimbingan Bapak yang uji hipnotik sedatif, itu bisa terganggu apalagi namanya, mengganggu aktivitas karena gini, mengganggu parameter ujinya sebenarnya. Karena kalau pada pagi dan siang hari itu anak-anak kan, anak mahasiswa banyak tuh cenderung untuk ribut gitu ya, sehingga mengganggu kondisi dari si parameter uji hipnotik sedatif itu sendiri, sehingga digunakanlah pada malam hari. Nah, kita lanjut di sini. Kemudian, 1 jam setelah pemberian sediaan uji, hewan uji diberikan 0,5 sampai dengan 1 mili minyak jarak secara oral atau dosis berdasarkan hasil optimasi dosis minyak jarak yang diberikan pada uji pendahuluan. Jadi, kita berikan dulu apalagi namanya, ekstrak atau kelompok uji kita itu obat. Obat itu bisa ekstrak atau fraksi atau isolat. Kita kasih dulu nih, tujuannya adalah biar obat itu bekerja dulu di dalam tubuh. Makanya ditunggu dulu selama 1 jam. Setelah 1 jam, langsung kasih semua 0,1 mili atau sampai dengan 1 mili minyak jarak secara oral ke semua hewan ujinya kecuali kelompok kontrol normal. Udah aja. Next, Mega. Oke, selanjutnya kita lihat pengukuran parameter diare yang nomor 4. Parameter diare yang diukur adalah feses hewan uji yang meliputi yang pertama, bobot fesesnya. Berat fesesnya diperoleh dari mana nih? Nanti tadi yang saya bilang, kalian timbang dulu apalagi namanya, kertas saring kosong. Setelah kertas saring kosong, setelah ditimbang, baru nanti kalian masukin ke dalam toples, masukin mencit atau tikusnya, kalian amatilah setiap 15 menit. Nanti kenapa harus di dalam toples gitu ya? Karena kalau kita masukin ke dalam baki, kita butuh kertas saring yang besar. Otomatis kita butuh kertas saring yang dalam dalam jumlah yang lebih banyak kalau kita menggunakan baskom atau baki ya, yang sering digunakan yang di lab Farmol itu. Nah, tapi kalau kita menggunakan toples, kalau kalian beli satu bundel kertas saring itu, biasanya itu bisa banyak kalian pakainya gitu ya. Jadi menghemat uang juga gitu. Makanya kita menggunakan toples gitu. Kenapa kita gunakan toples lagi? Karena kalau toples itu bisa membatasi gerakan dari si mencitnya atau tikusnya, sehingga bisa lebih mudahkan teman-teman untuk berakhir 15 menit ya. Bisa percepat ya. Untuk menimbang bobot fesesnya nanti. Jadi setiap 15 menit keluarkan kertas saringnya, timbang. Setelah ditimbang, masukkan kertas saring baru, masukin mencit, tutup lagi toplesnya, dan seterusnya. Kemudian konsistensi fesesnya kalian lihat, nanti diberi skor 0, 1, 2, 3 sampai dengan 4. Kemudian dan frekuensi defekasinya seperti apa? Berapa kali dia pup, teman-teman? Dalam beberapa jam kalian amati tersebut.
Nah, feses hewan uji ditampung dengan alas kertas saring selama 8 jam setelah pemberian minyak jarak. Tapi setiap 15 menit selama 4 jam pertama, jadi saya ulangi, setiap 15 menit selama 4 jam pertama, kertas saring diambil dan ditimbang fesesnya. Jadi setiap 15 menit kalian timbang sampai dengan 4 jam nanti. Setiap gitu aja selama 4 jam. Gitu ya, ditimbang fesesnya sehingga didapat berat feses bersih, disebut dengan ekskresi diare awal. Oke, kemudian kertas saring baru diletakkan untuk menampung feses 1 jam berikutnya sampai dengan 8 jam. Jadi sampai dengan 1 jam berikutnya sampai dengan 8 jam nanti tidak perlu lagi diamati per 15 menit. Biarin aja kayak gitu. Nanti setiap 1 jam kalian ambil gitu ya untuk mengamati konsistensi fesesnya, kemudian berat fesesnya seperti apa. Periode bebas diare didefinisikan sebagai waktu, dalam hal ini menit, antara pemberian minyak jarak dan terjadinya diare pertama. Feses diare akut adalah waktu atau menit antara diare pertama dan diare terakhir dari periode pengamatan 8 jam. Jadi nanti kita lihat selisihnya, teman-teman. Jadi nanti kita ambil selisihnya, kita lihat apa sih lagi namanya? Berat feses misalnya tadi kan sampai dengan 8 jam tuh. Kalian misalnya pada menit ke-15 dikurangi dengan T0. Menit ke-30 dikurangi dengan T0 sehingga nanti kita bisa lihat berapa apa sih lagi namanya selisih apa sih misalnya dari bobot fesesnya atau misalnya konsistensi fesesnya. Kalau konsistensi fesesnya itu biasanya nanti langsung skor gitu. Jadi kita tidak melihat apalagi namanya selisih dari apa sih fesesnya itu sendiri atau konsistensi fesesnya. Fase diare akut terakhir pada periode pengamatan 8 jam. Selain menimbang berat fesesnya, diamati juga yang pertama konsistensi feses dari hewan uji apakah berbentuk cair, lunak atau padat atau sudah kembali dalam kondisi yang normal atau proses pemadatan yang tadi. Frekuensi diare dicatat dalam waktu kurang lebih 8 jam gitu teman-teman. Tapi kalau dalam praktikum karena satu kita dibatasi waktu biasanya hanya berlangsung bisa jadi 2 jam atau 3 jam saja. Seperti itu teman-teman. Lanjut next Mega. Boleh turun ke bawah lagi Mega. Oke, sip. Udah selesai. Nah, ini adalah yang bagian terakhir, kita lakukan proses evaluasi. Dilakukan pengukuran terhadap perubahan parameter feses hewan uji yang meliputi berat feses, konsistensi feses, dan frekuensi defekasi. Dilakukan analisis statistik untuk melihat homogenitas dan variasi antar kelompok. Jadi, kalian nanti kalau berat feses mah kita bisa timbang. Biasanya sih ini kita lihat homogen sama terdistribusi normal harusnya. Kalau konsistensi feses, karena ini diberi skor, kita tidak bisa pakai yang parametrik. Biasanya kita pakai yang non parametrik. Kenapa? Karena gini deh. Karena kalau kalian rata-ratakan, misalnya anggaplah satu kelompok itu ada yang 0, ada yang 1, ada yang 2, gitu ya, ada yang 3. Kalian rata-ratakan pasti dapatnya misalnya anggaplah 2,5. 2,5 teh kalau lihat dari konsistensi feser kalian mau masukkan kemana nih? Apakah lembek? Apa lembek cair? Karena skor itu hanya ada 0, 1, 2, 3, dan 4 gitu. Nggak ada yang 1,5 nggak ada. Apalagi 0,5 nggak ada. Apalagi 3,2, 3,3 nggak ada. Karena skor itu hanya di sini. Makanya konsistensi feses itu biasanya kita pakai parameter yang uji statistik non parametrik. Atau dalam hal ini apa sih lagi namanya yang menggunakan Kruskal-Wallis sama Mann-Whitney biasanya. Dan frekuensi defekasi. Frekuensi defekasi kan bisa 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini biasanya kita pakai non parametrik, teman-teman. Dilakukan analisis statistik untuk melihat homogenitas yang tadi. Evaluasi manfaat sediaan uji dilakukan dengan membandingkan perbedaan perubahan parameter uji pada kelompok uji dengan kelompok kontrol negatif. Kenapa dibandingkan dengan kelompok kontrol negatif? Tadi kalau lihat dari penjelasan sebelumnya, kontrol negatif ini adalah hewan uji kontrol yang sakit atau hewan yang sakit yang tidak diobati. Artinya adalah dia mewakili hewan yang sakit, gitu ya. Nanti kita bandingkan dengan di sana dengan hewan uji atau di kelompok uji. Kenapa dibandingkan dengan kelompok uji? Karena kita mau melihat nih, apakah ekstrak kita punya aktivitas anti diare atau tidak.
Kalau berbeda bermakna secara statistik seperti yang saya contohkan minggu kemarin yang saya perlihatkan tabelnya yang ada tanda bintang itu, mau dia di dosis di 3 dosis, mau dosis rendah, tengah atau tinggi, atau misalnya anggaplah di dosis tinggi, oh berarti dosis efektifnya itu di dosis tinggi bukan di dosis rendah. Kenapa? Karena yang berbeda bermakna secara statistik hanya satu dosis aja, yaitu dosis tingginya gitu. Oh berarti itu adalah dosis efektifnya gitu ya. Kembali lagi di sini. Kesimpulan hasil harus menggunakan signifikansi klinik sebagai pertimbangan utama selain signifikansi statistik. Jadi ada 2 parameter yang akan kita lihat nanti. Yang pertama, satu kita lihat, kita lihat kan kalian tuh bisa lihat data nantinya, baca data penelitiannya teman-teman dari hasil pengujian, dari hasil praktikum ataupun riset nanti. Kalian bisa lihat tuh, kayaknya penelitian saya bagus banget nih hasilnya. Kenapa? Karena dilihat dari kontrol yang sakit, ternyata diare yang kontrol negatif itu jauh lebih konsistensi fesesnya tetap cair gitu ya. Yang kontrol uji sudah kembali ke lembek normal atau lembek gitu ya, atau kembali ke normal misalnya. Ini berarti udah bagus banget. Tinggal nanti kalian lihat lagi secara statistik. Kalau dua-duanya sudah secara klinis, secara signifikansi klinik dia udah bagus, kemudian secara statistik juga bagus, oke, berarti itu kalian sudah bisa maju seminar hasil penelitian. Oke, selanjutnya, kelompok kontrol positif digunakan hanya untuk menunjukkan bahwa metode yang digunakan sahih atau valid, bukan untuk menunjukkan kesetaraan efek. Jadi kembali lagi bahwa kelompok kontrol positif atau kelompok kontrol pembanding yang disebutkan di Uniga, di farmakologi Uniga, biasanya itu untuk melihat saja melihat bahwa metode yang digunakan adalah valid, tapi tidak membandingkan efek yang setara dengan kelompok kontrol uji kita. Nah, di sini saya perlihatkan konsistensi feses. Jadi nanti ada simbolnya, ada N, LN, L, LC sama C gitu ya. Konsistensinya itu N berarti normal, LN itu lembek normal, L itu lembek, LC itu lembek cair, C itu cair. Nanti diberi skor tergantung nanti apa yang teman-teman amati pada saat praktikum. Kalau normal berarti 0, kalau sampai cair itu berarti 4. Selesai. Gitu. Jadi itu yang nanti parameternya. Jadi parameternya tadi berat feses, konsistensi feses, frekuensi defekasi, onset diare, dan juga durasi diare. Ada 5 parameter yang nanti teman-teman akan lihat. Gitu Panginten teman-teman. Ada yang mau ditanyakan untuk pertemuan hari ini? Mangga. Ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas, teman-teman? Masih terdengarkah suara Bapak? Mega, masih ada? Halo, masih ada suara Bapak? Masih, Pak. Masih ya? Oke, Mangga Fitri. Sudah mengangkat. Mangga. Mohon maaf ya untuk yang 8 jam yang per 15 kali selama 4 jam pertama gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya itu kata Bapak teh kan 4 jam pertama per 15 menit itu harus ditimbang ya si itunya tuh si bobot tesnya teh. Nah, terus habis 4 jam kedua berarti kata Bapak teh harus diganti gitu si per 1 jam si si kertas ngeringnya tuh itu teh kayak gitu Pak. Iya, betul. Betul. Tadi kurang ngerti. Oke, jadi saya jelasin kembali. Tadi kan per 15 menit selama 14 jam. Selama 4 jam. Jadi selama 15 menit itu diambil kertas saringnya, ditimbang lagi per 15 menit. Masukkan lagi kertas saring baru sampai dengan 4 jam. 4 jam selanjutnya, sampai 8 jam berikutnya, nanti setiap 1 jam kalian ambil kertas saringnya, kalian timbang. 2 jam selanjutnya timbang lagi. 3 jam selanjutnya ambil ambil, timbang, masukin lagi yang baru sampai dengan 8 jam. Gitu. Sampai nanti yang terakhir. Gitu Fitri. Oh, berarti yang 4 jam pertama itu mah nggak usah diganti-ganti ya Pak? Yang 4 jam pertama, 4 jam kedua baru diganti-ganti kayak gitu. Oke, berarti belum ini. Jadi kan tadi kembali dulu, saya bahas dulu 4 jam pertama Fitri. 4 jam pertama itu per 15 menit dilihatnya. Oke, itu dulu. Tapi kalau sudah lewat 4 jam, berarti kan nanti 15 menit sampai dengan 4 jam. Kalau sudah lewat dari 4 jam ini, nanti kan mau ke 8 jam berikutnya tuh. Ya.
Nah, nanti per 1 jam aja dia matinya. Jadi nggak lagi per 15 menit, enggak. Tapi per 1 jam. Ya. Paham nggak? Paham, Pak. Nah, oke. Sip. Ada yang mau ditanyakan lagi, Mangga? Ridwan, Mangga Ridwan. Pak, izin bertanya, kan tadi untuk induksi diarenya pakai oleh mericini ya Pak, dalam jurnal Bapak juga menggunakan oleh mericini. Katakan Pak, kalau magnesium sulfat juga bisa ya untuk induksi diarenya. Kenapa untuk penelitian Bapak juga memilih untuk oleh mericini dibandingkan magnesium sulfat Pak? Magnesium sulfat, oke, saya jawab ya. Kenapa saya gunakan oleum resini? Satu, oleum resini ini terkadang sudah sering digunakan untuk menginduksi diare. Satu. Yang kedua, oleum resini juga satu mudah untuk ditemukan dan paling cepat untuk menimbulkan diare pada hewan uji. Beda dibandingkan dengan magnesium sulfat. Gitu ya. Jadi satu, kenapa jadi gini, ada beberapa hal yang kita harus lihat juga. Apa sih lagi namanya? Kalau kita membuat hewan model untuk hewan uji kita. Jadi kalau kita mau memilih induktor, pertama kita harus melihat dulu yang mana yang menyebabkan diare yang lebih cepat. Satu, karena kembali lagi bahwa kita mau membutuhkan, karena kalau diare teman-teman tidak membutuhkan berhari-hari, karena penelitiannya hanya 1 hari. Tapi kalian harus menunggu kurang lebih 8 jam. Gitu. Jadi tergantung teman-teman. Kalau teman-teman mau nanti misalnya menggunakan magnesium sulfat, apakah bisa? Bisa. Makanya tadi saya bilang ada yang namanya uji pendahuluan. Cobalah menggunakan apa sih lagi namanya? Kalian gunakan aja semuanya dulu. Kalian lihat yang mana yang paling cepat untuk menyebabkan diare pada hewan ujinya. Gitu ya. Kalau misalnya lebih bagus magnesium sulfat, berarti pakai magnesium sulfat. Tapi pastikan lagi magnesium sulfat ini banyak nggak gitu ya. Dan apa sih lagi namanya, bisa diperoleh bisa diperoleh dengan baik atau tidak gitu ya. Kalau misalnya minyak jarak itu ternyata lebih banyak dan lebih, karena hampir beberapa jurnal biasanya menggunakan oleum resini sih gitu. Jadi kembali lagi, kalau kalian uji pendahuluan ternyata lebih bagus MgSO4, ya silahkan pakai itu. Tapi kalau misalnya oleum resini lebih baik, ya gunakan oleum resini. Gitu sih Ridwan. Baik Pak, terima kasih Pak. Mangga, sami-sami. Selain itu, ada lagi teman-teman? Ada lagi teman-teman? Ada lagi? Oh iya, saya tanya lagi, untuk tugasnya udah sampai mana teman-teman? Sudah dikerjakan kah? Untuk project review artikelnya sudah pada dikerjakan? Sudah? Halo? Halo teman-teman? Masih adakah suara Bapak? Ada cari-cari, ada yang belum, masih cari-cari. Masih cari-cari, oke deh, sip. Nanti jangan lupa ya, nanti dikumpulkan di hari UTS aja, atau di minggu terakhir UTS juga nggak apa-apa, gitu ya. Oke, mungkin seperti itu teman-teman. Kalau misalnya tidak ada lagi yang bertanya, kalau misalnya nanti teman-teman ada kesulitan dalam hal pencarian jurnal ataupun terkait dengan tugasnya, apalagi nanti jangan sungkan untuk bertanya kepada Bapak.